Ini cuma datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil amin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa khusnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jazallahu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad bima huwa ahlu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratal muhtaramin ulama anal aiza, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru ngaji, wabil khusus kepada semua pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wa nakhusu bidzikir para kiai al-mukarram Kiai Ahsanul Bisri, Al-Mukarram Kiai Haji Baharuddin Abbas, Al-Mukarram Kiai Haji Afan Fauzi, Al-Mukarram Kiai Haji Ibnu Nuzar,
Al-Mukarram Kiai Haji Agus Jamal, Al-Mukarram Kiai Haji Auladi, Al-Mukarram Kiai Haji Arwan Munawir, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Akram, Al-Mukarram Kiai Haji Subakhir, Al-Mukarram Kiai Haji Mufassirin, Al-Mukarram Kiai Salim Ridho, Al-Mukarram Kiai Fauzi, Al-Mukarram Kiai Habib Ahmad. Ngapunten niki beto kerepean boten hafal. Wabil khusus kepada Kepala Desa Tumanggungan Bapak Mundakir dan seluruh rencang-rencang sahabat-sahabat dari NU, dari Ansor, dari Rijalul Ansor, dan semua pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama baik di tingkat ranting, Majelis Wakil Cabang yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa kepada seluruh saudara-saudara kami dari Desa Dusun Pagedangan, Desa Tumanggungan, Kecamatan Selomerto, Wonosobo. Leres nggih? Alhamdulillah. Boten keliru karena wonten tulisane. Mugi-mugi panjenengan sedanten diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah umurnya. Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan lancar rezekinya. Mudah-mudahan gampang rezekinya. Mudah-mudahan lunas hutangnya. Kok banter ibu? Coba lunas hutang banter dewe. Mudah-mudahan kabul hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Mugi-mugi yang hadir semua sampai ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan haji umroh. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami perkenankan untuk memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, pada siang hari ini kami beserta rombongan bisa hadir ke majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Amin. Penuh dengan rahmat Allah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini kita hadir dalam rangka pengajian akbar menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini masih bulan Maulid nggih. Alhamdulillah kaula kali panjenengan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kula sareng panjenengan hadir pada siang hari ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan tidak cukup bertemu di tempat ini saja. Mudah-mudahan kelak masih bersama-sama lagi di surga Allah. Mudah-mudahan bertemu lagi di surga Allah. Bertemu dengan para alim ulama, bertemu dengan pendiri NU, bertemu dengan wali-wali Allah, lebih-lebih bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para hadirin, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saderengipun perkenankan kami, karena memang baru pertama kali ini kami sampai ke negeri Wonosobo. Kalau sampai ke sini mungkin panjenengan bertanya-tanya, siapa yang ada di depan itu berjenggot kok mencurigakan? Berjenggot tapi nyanyi ya lalu waton, kok bisa? Cingkrang ge boten cingkrang, tapi nyanyian banser hafal.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ngapunten, kok bisa kula niki kesasar teng Wonosobo? Niki wonten sebabnya. Menawi boten sebab kula boten sampai teng mriki. Nggih napa boten? Alhamdulillah sekitar 2 tahun yang lalu kula kepanggih kalian Ibu Siti. Ibu Siti salah satu dokter yang ngajar di Semarang nggih. Beliau jadi dokter lagi. Kami bertemu di negeri jiran di Malaysia. Kami dapat undangan dari seorang sahabat di sana. Kami bertemu sama Ibu Siti karena di negeri orang ketemu sama orang yang satu bangsa niku langsung nyambung, Bu. Nggih napa mboten? Karena di negeri orang jauh. Ngertos Malaysia, Bu? Ngertos? Ati mriko. Kok ngertos? Kenapa jenengan iki? Dene ngertos. Ati mriko mboten? Dereng nggih. Mugi-mugi sampai mriko. Mboten amin nggih. Sampai Mekah mawon nggih. Amin. Allahumma. Jenengan ngertos Malaysia niku niki Salatiga nggih, saking Salatiga jenengan langsung ke Semarang. Ke Semarang jenengan teng Juanda, teng bandara jenengan numpak kapal langsung teng Malaysia, baru sampai Malaysia. Sallallahu alaihi Muhammad. Asma kula Hasan Ahsan Malik. Hasan foto melarat. Hasan Ahsan Malik nggih dipanggil Alek. Rotok keren titik. Dipanggil Alek. Alek niku saking Malik Ahsan Malik Alik cek rotok keren titik Alek ngoten. Alhamdulillah kula niki NU 24 karat. Allahumma sholli ala Muhammad. Menawi wonten tiyang ragu niku sapa jenggotan tapi kok meragukan umpami kula niki NU 24 karat. Abah kula NU nggih pengurus NU. Mbah kula nggih NU. Buyut kula nggih NU. Bahkan Rois Suriah Tengkraksan pertama NU Tengkraksan niku mbah kula tahun 1952. Kula nggih boten wonten sih. Alhamdulillah kula niki diparingi amanah untuk menjadi ketua LDNU di tempat kula. Nggih kula nggih NU. Nggih kula nggih pengurus NU. Lah kok saged jenggotan? Nggih saking sonone sudah. Jenggotan niki saking mriko, Pun. Wonten niki nek boten dipotong nggih dirasani, dipotong nggih dirasani, repot niki, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nek panjenengan boten percaya, belalah dadaku. Panjenengan akan melihat NU 24 karat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur pada malam hari ini kaulo kepanggih. Mudah-mudahan silaturahim yang Allah takdirkan pada malam hari ini tidak cukup. Alhamdulillah, berarti jenengan perhatian. Nek kula salah jenengan perhatian. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih kula nggih pura-pura keliru ngoten. Padahal nggih keliru temenan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mboten keliru pun. Silaturahim akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti yang sudah berkenan untuk menyambung silaturahim. Kaulo kali Bu Siti sering berkomunikasi masalah pendidikan. Kami juga aktif di pendidikan. Kami diamanahi menjadi kepala madrasah aliyah di rumah kami. Alhamdulillah bisa nyambung urusan pendidikan. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan Universitas di Semarang. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu ingkang kaulo muliakan, niki campur-campur mawon nggih. Jawi Indonesia. Kalau tanglet wau madunten boten punten sing paham nih, bahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Para bapak, para ibu, mengapa kita harus memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kalau kita sendiri kadang diperingati hari kelahiran kita oleh anak kita, oleh istri kita, bahkan yang sudah menjadi bapak, kadang ada bapak yang memperingati hari kelahiran anak. Gitu betul? Gitu betul? Hari ulang tahun berbagai macam cara. Kalau orang-orang yang begitu, bapak diperingati kelahirannya, anak diperingati, bahkan istri kadang diperingati hari kelahiran dengan cara memberi kejutan, surprise. Wah, malam-malam dibanguni langsung dilempari kue. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita begitu perhatian, kula tanglet datang jenengan. Kita merayakan hari kelahiran anak, kelahiran istri, atau kelahiran sahabat-sahabat kita. Niku tandanya nopo, Pak? Tandanya nopo, Bu? Cinta. Gini betul? Karena ada cinta di hati kita, maka kita ingin memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Leres nopo betul? Gini betul? Berbagai macam cara yang dilakukan. Ya kalau seandainya kita bermaulid hari ini, berarti itu tandanya kita cinta. Loh, kok bisa? Sudah ada dasar kita cinta kepada Nabi, kita bermaulid baik dengan cara bersama-sama maupun bermaulid dengan cara sendiri-sendiri. Itu mau sok dilarang nih. Kita mau mengungkapkan cinta, gini, kita mau mengungkapkan sayang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan kasih sayang Allah, hendaknya kalian itu berbahagia. Hendaknya kalian bersukacita. Hendaknya kalian berbangga-bangga, senang. Katanya ulama ahli tafsir disebutkan keutamaan dan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma khalaqtul jin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keutamaan dan rahmat dari Allah nggih menika Gusti Kanjeng Nabi. Fabidzalika falyafrahu, maka dari itu berbahagialah kalian. Ini maksudnya bukan hanya ketika Nabi lahir dulu, kita tidak nutut. Kita belum hidup di zaman itu. Kita tahunya sekarang. Nggih betul. Sebab Nabi, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya sebab Nabi kita bisa merasakan nikmatnya sebab Nabi kita dijamin syafaat di hari kiamat. Loh, masa nggak boleh berbahagia, Bu? Nabi ini siapa? Kalau anak kita yang Allah berikan, kita diberi anak, kita bahagia terhadap anak. Nabi harus lebih kita banggakan. Nabi harus lebih kita cintai dari anak kita, harta kita, suami kita, apapun yang kita miliki. Kita harus bisa lebih mencintai. Karena itu merupakan tanda kesempurnaan. Ingin imannya sempurna, cintai Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayangi Rasul. Makanya dalam qasidah tadi saya sebutkan, kami cinta Nabi, kami rindu, ingin berjumpa, Masya Allah, ingin bersama Nabi. Kalau cinta hanya sekedar di dalam dada, tidak kita ungkapkan dengan kata-kata atau dengan perilaku kita, khawatir cinta itu hanya sebatas cinta monyet. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau cinta kita sudah melekat di dalam dada, Masya Allah, katanya orang-orang yang buat syair itu, kalau cinta sudah melekat, tahi kucing terasa coklat. Sallallahu alaihi Muhammad.
Orang yang sudah menunjukkan rasa cinta dalam hatinya, dia akan selalu banyak menyebutnya, selalu banyak ingin mendengarkan kisah-kisahnya. Namanya cinta. Panjenengan dulu gimana Pak? Waktu masih nyari ibu itu, waktu masih muda, kan dari awal aneh sopo ini, ngerti? Tiap wong di, wong wono sopo di, aneh di ini masjid, di ini kuburan, umpamanya, di mananya kuburan rumahnya, di mananya kepala desa rumahnya, dicari. Bagaimana pendidikannya, bagaimana sekolahnya. Kemudian setelah dianggap cocok, kalau nyari jodoh, baru minta petunjuk kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita sudah merasakan ada perasaan sedikit ser-ser, ngoten Bu, niku biasanya sudah mulai langsung beling satan berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu juga kepada Nabi. Kalau kita menyatakan cinta kepada Nabi, berbagai macam cara bagaimana sekiranya kita bisa kenal kepada beliau. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin beliau itu sudah mencintai kita. Kenapa? Karena suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya, pandangan matanya menjauh begitu memandang seperti kosong. Kemudian diam dan berkata, wahai sahabat, saya rindu sama saudara-saudara saya. Sahabat saling bertatap muka. Loh, kok rindu kepada saudara? Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika, bukankah kami ini saudaranya panjenengan? Bukan. Katanya Nabi, bukan. Kalian ini sahabat saya. Loh, terus siapa saudaranya panjenengan ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah alladzina ja'una min ba'di, orang-orang yang datang jauh setelahku. Mereka tidak melihatku, mereka tidak hidup satu zaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka percaya kepadaku. Ini ibaratnya Rasulullah itu sudah menanamkan rasa rindu kepada kita. Berarti kalau orang sudah punya rindu dalam hatinya, berarti dia sudah punya rasa cinta. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul akan menyatakan saya cinta Rasulullah? Apa buktinya? Kalau Rasulullah sudah jauh-jauh hari sebelum kita lahir, Rasulullah sudah menyatakan rindu. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita mengadakan maulid, kita membaca maulid sekaligus mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mampu mengenal beliau, mengikuti beliau dan cinta kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita sholawatan sejenak. Sholawatan nanti dicampur lagi, dilanjut lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Islam agama pilihan Allah Ta'ala tentukan. Islam agama pilihan
Allah Ta'ala tentukan di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran, itu agama Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad memperjuangkan Islam dengan persatuan. Muhammad memperjuangkan Islam dengan persatuan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekayaan. Kesuksesannya Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi permainan orang-orang tak beriman. Jangan jadi permainan orang-orang tak beriman yang berusaha memecahkan barisan umat Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut ngaos Pak nggih. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, panjenengan ikut pengajian niki insyaallah banyak dapat pahala. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi nate dawuh, man masya ala halqati alimin falahu bikulli khutwatin mi'ah hasanah. Siapa orang yang berjalan lumampah, berjalan niat dari rumahnya datang ke satu majelis ilmu, maka setiap langkah yang dia ayunkan dari rumah ke tempat ngaji itu satu langkah mendapatkan 100 pahala. Kulo tanglet datang jenengan Pak, panjenengan rumahnya di mana Pak? Tadi ke sini naik mobil, jalan apa sepeda motor? Yang jalan kaki ada? Berapa langkah tadi Bu? Dia berapa langkah? Aku udah boten tanya 1 kilo nih. Berapa langkah Bu? Boten sumerap. Mangke wangsul jenengan hitung ya sampai rumah sampean hitung Bu, satu langkah 100. 1, 2, 3, 4, 5, 500. Biar syutingannya pindah ke sini. Biar tidak diem kok syutingan. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki pahalanya orang ngaji. Alhamdulillah saya senang, bahagia. Siang hari ini saudara-saudara kami datang memenuhi kursi-kursi. Kalau di rumah kami, Masya Allah, yang datang kursinya toh. Kursinya berjajar-jajar gini, orangnya di belakang semua. Padahal yang paling afdal datang ke pengajian duduk di depan.
Ini cuma datang tok dari rumah, datang jalan ke pengajian 1 langkah dapat 100. Bagaimana wa idza jalasa indahu wastama'a wa ma yaqulu, sampai duduk, datang terus duduk mendengarkan, baca sholawat, baca zikir dan sebagainya, mendengarkan hikmah dan sebagainya. Setiap apa yang sampean dengar yang saya katakan juga akan bernilai kebaikan. Makanya minta kepada Allah pada siang hari ini, mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan pahala kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang kaula muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir ibn Malik ibn Nadhar ibn Kinanah ibn Mudrikah ibn Khuzaimah ibn Ilyas ibn Khuzaimah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Ma'ad ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ila Sayyidina Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Hafal bu? Kulo hafal karena kulo ngapalakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Paling tidak kita mengenal siapa itu Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad, dan siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya. Karena tidak lepas wujudnya Nabi, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi dulu sebelum dunia diciptakan, tapi dengan proses kehidupan Nabi ini dititipkan kali Allah dari Nabi Adam, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, turun ke Bani Kinana, turun ke Khuzaimah, turun ke Bani Hashim, turun ke Bani Abdul Muttalib, baru turun ke putranya Abdullah. Abdullah menikah dengan Siti Aminah, baru lahir Rasulullah. Ini prosesnya panjang. Gak langsung ceropot Nabi langsung ada di dunia, tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita lihat flashback di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah. Kita tidak lepas, artinya kita tidak hanya diperkenankan membaca sirah, tapi kita harus membaca siapa mbah-mbahnya Nabi, siapa kakek-kakek Nabi. Nabi Muhammad niki wonten punya mbah namanya Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus ke atas. Sayyidina Hashim niku Pak, tiang eco, orang yang baik, dermawan, mengerti, penuh dengan kasih sayang. Buyutnya Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Niki buyutnya, nggih buyut nggih. Kan sami mawon nggih buyut. Di rumah saya buyut nyebutnya. Ini kan buyut juga, 4 ke atas kan buyut lagi. Gadah buyut namanya Sayyidina Hashim. Di Sirah Halabiyah dijelaskan Sayyidina Hashim niku tiang sing loman. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking lomannya, tiap pagi jam 7 beliau sudah standby di pinggir Ka'bah, sudah menyediakan makanan untuk orang-orang yang hendak bekerja, gratis, free, tanpa diambil biaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Setiap pagi siap roti, pun roti, mampunya roti, udah roti disiapin. Ada orang datang, Assalamualaikum Sayyidina Hashim, Waalaikumsalam, saya mau kerja, boleh saya ambil? Boleh. Sampai habis pulang. Keesokan harinya ngoten, buat lagi roti, ditaruh lagi. Ada orang lewat, niki kan nyenengi wong. Nggih napa-mboten? Napa meneh gratis Pak nggih. Seneng. Nonton gratisan kan ngoten. Pertanyaannya orang-orang kan tanya, gratis napa mboten? Nek bayar biasanya masih pikir-pikir, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya suatu ketika Sayyidina Hashim kehabisan uang. Aduh.
Uang sudah tidak ada, persediaan tidak ada, gandum tidak ada, mau buat roti gimana? Dapat dari mana saya biayanya? Sedangkan saya besok harus menyediakan roti bagi orang-orang yang musafir, yang lewat mau melakukan kerja, yang mau kerja lewat. Akhirnya ngutang. Kenapa? Pingin nggak mutus kesenangan orang dan harapan orang. Akhirnya ngutang, buat roti, ditaruh keesokan harinya. Padahal beliau tahu, beliau kurang persediaan. Tidak punya persediaan, tapi karena sudah kadung kulino, seneng nyenengi orang, gak pingin ngelihat orang sedih. Biasanya kan nonton gratisan nih, nonton ada Robi kesini saya, kan begitu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Hasyim ini memang memiliki perangai yang lumayan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya disebutkan, afsus salam wa at'imut ta'am. Allahumma salli ala Muhammad. Wasilul arham wassalatu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Ini senada dengan apa yang sudah dilakukan oleh mbahnya Sayyidina Hasyim. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menggelar ucapan salam, menggelar doa, dan termasuk membagi-bagi maka Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Hasyim bin Abdi Manaf, para hadirin, para rawuh ingkang kula muliakan. Niki termasuk daripada nopo? Silsilahnya Rasul, atasnya Rasulullah memang orang baik. Orang bagus, orang perhatian. Turun Sayyidina Hasyim punya abah namanya Abdul Muthalib, punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niki mbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib inilah ketika Nabi lahir, Allahumma sholli ala Muhammad. Niki singkat mawon, tadi sudah dipeseni, saya ngisi pengajian harus 2 jam. Alhamdulillah. Nggih monggo, 2 jam 3 jam nggih monggo. Asalkan panjenengan betah. Kalau saya berdiri betah karena saya masih muda. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Abdul Muthalib. Jadi kula lan panjenengan niku kedah ngerti siapa kakek-kakeknya Nabi. Jangan hanya mengenal Nabi saja. Baru setelah mengenal kakek, baru mengenal Nabi dengan baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Abdul Muthalib ini termasuk orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Di saat semua orang-orang menyembah berhala, Abdul Muthalib tidak terpengaruh. Abdul Muthalib tetap dengan ketauhidannya, tetap mengesahkan Allah. Walaupun saat itu belum ada agama tapi pelajaran-pelajaran Nabi Ibrahim itu turun terus sampai ke zamannya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga suatu ketika ada seorang raja yang mau menghancurkan Ka'bah. Kan wonten nggih ning Al-Qur'an niku kan. Surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Nah niki kan amalane NU Pak. Tarmihim sampai 7 kali. Sopo ingkang macem-macem dateng kula tak tarmihim iki kan gitu. Sopo sing macam-macam lan negara iki tak tarmihim kan ini. Kumpul tarmihim. Bihi jarati min sijil faja'alahum asimago. Lah ini kalau kita tidak melempar ngoten, niki malaikat yang ngelempar nanti Pak. Asalkan makbul, asalkan diterima sama Allah. Tidak diterima ya boten, ngeten tok ya boten pengaruh napa-napa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tatkala ada bala tentara dari Abraham mau menghancurkan Ka'bah, sebelum itu Abdul Muthalib masih mengadakan negosiasi. Tasik wonten negosiasi.
Kenapa nih kok sampean mau menghancurkan Ka'bah? Ya, saya memang penasaran sama Ka'bah. Ini kalau seandainya Ka'bah tidak dihancurkan, nanti Mekah ini ramai terus karena ada Ka'bah ini. Ka'bah jadi pusat percekcokan ini dan sebagainya. Terus si Abraha sallallahu alaihi Muhammad dihalang-halangi oleh Abdul Muthalib. Pojoklah di situ, itu tempatnya kedamaian, janganlah kau hancurkan. Tidak bisa. Akhirnya ngotot. Abdul Muthalib terakhir mengatakan, oke lah, terserah. Kalau kamu memang mau menghancurkan Ka'bah, terserah kamu. Tapi saya yakin ada nanti yang akan menjaga Ka'bah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo berkumpul. Semua bala tentara berkumpul. Mulai dari gajahnya, prajuritnya, senjatanya sudah berkumpul untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah kan mau ditubruk sama gajah biar hancur. Akhirnya Raja Abraha naik gajah, jalan ke depan sampai batas masuk ke kota Mekah. Gajahnya langsung berhenti. Dipecut cek, nggak mau masuk. Ditarik, nggak mau masuk. Mundur. Subhanallah. Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir kalau Ka'bah memang hancur terus gimana nanti ibadahnya. Subhanallah, akhirnya datanglah burung gerombolan dari atas. Setelah dilihat, burung itu membawa batu, 3 macam batu. Satu di kakinya yang sebelah kanan, satu di kaki sebelah kiri, yang satu di paraunya. Dia melewati Ka'bah terlebih dahulu, kemudian dia langsung datang ke bala tentaranya Abraha. Datang sampai di atasnya langsung dilempar semua batunya. Tarmihim bihijaratin min sidan. Ini ditulis dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Berarti sejarah ini ada. Kisah kelahiran Rasulullah saja sebelumnya Allah catat. Allah abadikan dalam Al-Qur'an dan kita baca setiap saat. Gini betul. Dalam sholat kita baca Al-Qur'an. Gini betul. Ketika darusan Ramadan kita baca Quran. Gini betul. Nah, ini dituntut kita untuk mengingat bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada segalanya, termasuk sejarah awal dari permulaan Nabi dilahirkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Nabi lahir di tahun gajah. Pada kejadiannya pada saat itu gajah mau menghancurkan Ka'bah namun gagal total. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah sejarah para hadirin. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi di saat di dalam kandungan ini tentunya mungkin panjenengan semua sudah mengetahui ibu Nabi adalah Siti Aminah bintu Wahbin, wanita mulia, wanita yang luar biasa, wanita yang katanya sebagian orang, mohon maaf, katanya sebagian orang adalah orang atau seorang wanita yang tidak beriman kepada Rasulullah dan tempatnya neraka. Nauzubillah. Kalau kami manhaj ahli sunnah wal jamaah tetap mengatakan bapak dan ibunya Rasulullah berada di surga. Biarin orang mengatakan ada di neraka, terserah. Kalau saya tidak ingin. Kenapa? Kalau seandainya kita mengatakan bapak dan ibunya Nabi di neraka, berarti kita menyakiti perasaan Nabi. Kalau menyakiti perasaan Nabi, akan menyakiti perasaan Allah. Kalau menyakiti perasaan Allah, bagaimana posisi kita kelak di hadapan Allah? Makanya ujung macam-macam. Ada orang mengatakan ibunya Nabi tidak beriman. Mau beriman gimana anaknya sendiri? Kira betul. Dan Nabi lahir belum jadi Nabi. Rasulullah kecil lahir belum jadi Nabi. Berarti orang-orang masih belum disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
sallallahu alaihi Muhammad. Di saat detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita tahu bahwasannya di dalam dibak tadi dijelaskan bagaimana di saat Nabi lahir fahtazal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtalatis samawati wa anwar. Di dalam dibak yang kita baca tadi, langit dari barat sampai timur ini bercahaya dan tidak ada fenomena yang seperti ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan bulan purnama, tapi cahaya dari seluruh langit ini bercahaya. Wamtalatis samawati anwara wa tujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana andai kata kita hidup di zaman itu dan melihat cahaya yang luar biasa. Dan orang-orang itu sebagian kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian dibacalah kitab-kitab sebelumnya. Kitabnya Taurat, kitab Injil dibaca. Ternyata memang sudah ada tanda-tanda. Jadi Allah tidak langsung membuat Nabi lahir di dunia sebelum memberikan kabar di kitab-kitab yang dahulu. Jadi memang kitab-kitab dahulu sudah menjelaskan bahwasannya nanti akan ada Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Nabi lahir, walam tazal ummu tara'an wa an min fadlihi wa fadlihi ila nihayati tamami amlih. Ada yang mengatakan di dalam kitab ketika Siti Aminah lahir, Bu, sebelum lahir, detik-detik kelahiran Nabi, ada yang menemani. Nek menawi panjenengan mau lahir, siapa yang menemani, Bu? Bidan nggih. Bidan nggih. Loh, bukan suaminya jenengan. Loh, kok bisa? Kok pinter buat saja tapi tidak nemani? Nek kon gawe pinter. Kok waktu melahirkan nemani tidak mau? Oh, sallallahu alaihi Muhammad. Kan kerja sama, Bu nggih. Yo, toh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Siti Aminah sudah mau detik-detik melahirkan, ada seorang wanita datang. Seakan-akan ada bahasa begini, di rumahnya Siti Aminah, tiang itu seakan-akan terbelah jadi dua. Kemudian datanglah seorang wanita yang cantik, ditangleti. Loh, kuwi sinten? Ini kesannya sebut bidan, ya? Bukan bidan. Saya diperintah Allah untuk menemani jenengan. Terus panjenengan siapa? Saya Siti Hawa. Sinten Siti Hawa? Istrinya Nabi, ya? Menemani Nabi, menemani ibunya Nabi saat mau melahirkan. Kemudian datang lagi wanita saking dari cantiknya, datang. Allah, ketemu di ditanya, siapa? Saya Siti Maria. Orang-orang top ternyata yang menemani di saat Rasulullah mau lahir. Kalau kita kadang mau melahirkan nggak sampai ke bidan, brojol di becak, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau naik mobil belum apa-apa, di dalam mobil sudah brol. Bahkan Rasulullah subhanallah sajidan. Gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Walam tazal ummu tara'an wa an min fahdi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda bihattal bidrabil haq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Jadi ketika Rasulullah lahir, Masya Allah, malaikat-malaikat itu disuruh sama Allah untuk turun semua ke dunia. Dan ketika lahir, Rasulullah langsung sajidan syakiran hamidan, sujud. Teng mriki wonten bayi lahir langsung sujud. Langsung nopo biasane? Langsung ngek.
Kalau tidak nangis sama bidannya langsung dipukul bisa, baru nangis. Gimana betul? Kalau tidak nangis katanya takut apa gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi langsung sujud, langsung menghadap Allah, langsung menghadap ke atas sambil menunjukkan telunjuknya. Hebat dah hebat. Istimewa dah istimewa. Istimewa apa betul? Ini Bu yang saat ini kita peringati. Terus kalau ditanya, nopo dalilnya panjenengan bermaulid? Orang-orang NU jangan hanya sekedar ikut-ikutan bermaulid, tapi kedah ngerti dalil bermaulid kita itu apa, diterima tidak diterima terserah. Yang penting dalil saya begini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditangleti Bu, Pak, kalian setunggal sahabat. Ya Rasulullah, kenapa panjenengan itu berpuasa hari Senin? Su'ila an saumi yaumil itsnin, ditanyakan ya Rasulullah, sana kenapa panjenengan puasa hari Senin? Kanjeng Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Hari Senin niku kula dilahiraken. Hari Senin niku kula diparingi wahyu. Hanya kami berpuasa. Guru kami mengatakan, guru kami Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki Mekah nanti tahu percekcokan atau perbedaan di dalam maulid itu bukan dalam dasar maulidnya, tapi pelaksanaan perayaan Kalau dasarnya tidak usah ditanya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang bermaulid untuk dirinya dengan cara berpuasa. Itu sudah tidak ada perbedaan antara ulama, katanya beliau. Jadi kalau kita biasanya hari kelahiran hari Ahad, itu biasanya kita puasa supaya kita selamat. Kan ngoten Bu nggih? Utawa anak kita hari Rabu terus kita niat, ya Allah saya mau puasa hari Rabu kelahiran anak saya, hari Rabu manis, anak saya lahir hari Rabu manis, kemudian dia berpuasa, ibunya puasa, bapaknya puasa. Atau kalau enggak sempat puasa, sedekah, buat bubur, buat kue, sedekahkan ke tetangga. Niki Bu, napa niki Bu? Nggih kula slametan, anak kula lahir sakniki dina Rabu manis. Mugi-mugi dongaken Allah buka pikiran anak kula bisa terima ilmu Allah, bisa terima ilmu Rasulullah. Kan ngoten. Niki namanya tirakat. Lah Rasulullah begitu. Ditanya sahabat, kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Saya lahir pada hari Senin dan saya diberi wahyu hari Senin, makanya saya puasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Rasulullah sendiri yang membuka izin dalam perayaan maulid. Makanya alhamdulillah kita warga Nahdiyin bermaulid menunjukkan kecintaan kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakuri jiranim bidhi salami. Amin tadakuri jiranim bidhi salami. Mazaqta dam'an jara min muklatin bidami. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه niku wau burdah ngertos burdah nggih ngertos burdah nggih burdah karangan Imam Al-Busiri niku biasanya kali santri niku diwaca untuk menghalau makhluk-makhluk halus. Wonten teng Probolinggo teng Situbondo niku ada pesantren yang tiap malam keliling pesantren santri-santri baca niki burdah. Lah burdah niki para hadirin niki termasuk syairan yang dikarang oleh seseorang yang sembuh karena mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tadi kita menjelaskan tentang Rasulullah, saat ini kita coba untuk mengenal Rasulullah lebih dalam. Bagaimana Rasulullah beramal, bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad. Rasulullah niku Pak, niku banyak yang mengabdi. Rasulullah niku, para sahabat niku, kalau sudah ada Rasulullah, mau Rasulullah potong rambut, mau Rasulullah canduk, ngerti canduk Pak nggih? Canduk niku nggih. Niku sahabat sudah banyak yang mendekat. Sahabat niku sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari bertemu Rasul, salat bareng Rasul, jamaah bareng Rasul, ngobrol bareng Rasul, perang bareng Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana Rasulullah dulu bisa menarik perhatian sahabat? Rasulullah niku Pak, dakwah boten langsung diterima. Halo. Rasulullah dakwah niku boten langsung diterima. Niki pun Rasulullah ada proses. Rasulullah niku dulu dikasih predikat Al-Amin. Al-Amin niku dapat dipercaya sebelum menjadi Rasulullah. Muhammad rumiyin dikenal dengan julukan Al-Amin karena memang kejujurannya, ketegasannya, kebaikannya, dan amanah ketika dipasrai tanggung jawab sama orang. Contoh Siti Aminah, Siti Khadijah.
itu senang sama Rasulullah karena pancen amanah. Di saat Rasulullah berhasil membangun ekonomi pada saat itu, diajak berdakwah sekaligus berniaga. Rasulullah berbisnis, diajak sama Abi Thalib pamannya, kemudian pulang membawa hasil. Akhirnya ada salah satu orang meminta Rasulullah untuk menjadi orang yang bisa menjaga barang-barangnya Siti Khadijah sallallahu alaihi Muhammad. Dibawalah barang-barang Siti Khadijah, pulang membawakan hasil yang banyak sallallahu alaihi Muhammad. Bagi orang-orang Quraisy di sekitar Rasulullah niku memang dikenal baik. Makanya ketika diangkat menjadi nabi, ini singkat maut, diangkat menjadi nabi, orang-orang yang sebelumnya percaya niku langsung naik pitam marah. Terutama orang-orang kafir Quraisy niku, Pak. Kalau orang-orang seperti sahabat Abu Bakar, seperti istrinya Siti Khadijah, niku langsung percaya. Kalau niku wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah supaya Rasulullah dijadikan utusan untuk membawa risalah agama Allahumma sholli ala Muhammad. Dan agama itu sampai kepada kita. Nggih napa? Alhamdulillah. Rasulullah niku, Pak, dalam kitab-kitab disebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau dimusuhi enggak balas musuh. Kalau dilempari enggak balas ngelempari. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki termasuk salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dimusuhi enggak balas dan kalau dilukai, kalau dicaci, beliau diam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernah dakwah ke salah satu tempat namanya Taif. Namanya dakwah itu kan ngajak dari satu ke satu, dari rumah satu ke rumah satu, dari masjid satu ke masjid satu, terus diajak. Ayo kita nyembah Allah, jadikanlah saya sebagai utusan Allah, saksikan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sampai di negara Taif banyak sudah orang-orang yang mengatakan memfitnah Nabi. Kalau Nabi itu orang tukang sihir, kalau Nabi itu pinter ngambil hatinya orang, kalau Nabi itu sebenarnya jahat dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu sampai berita itu ke Taif. Maka di saat nanti Nabi ke Taif tidak diterima, bahkan dilempari batu, diludahi. Bahkan Nabi ini ketika sholat ngate, Pak, Kanjeng Nabi sholat dilempari kotoran unta, tapi Kanjeng Nabi tidak balas. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang betul-betul ingin mengajak persatuan dalam akidah, persatuan dalam bernegara, persatuan dalam bersaudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Taif, orang-orang melempari beliau dengan batu. Sing duko yang marah ini bukan Nabi, tapi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, andaikan kau perintah aku untuk melemparkan gunung ini ke mereka, akan aku lakukan. Oh jangan Jibril. Jangan Jibril. Nanti gimana kalau dilempar? Mereka mati nanti Jibril. Jangan Jibril. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu. Itu jawabnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, kepada kaumku. Yang mereka lakukan itu karena mereka tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki para hadirin,
ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kepribadian yang seharusnya sayugianya bisa kita tiru dan kita lakukan sebagai tauladan yang baik bagi kita dan anak-anak kita. Amin Allahumma. Makanya tadi Qori menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di saat kita niru Nabi berarti niku ada tanda cinta kepada Nabi. Lek niru Nabi niku berarti menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, itu tandanya dia cinta kepadaku. Amin Allahumma. Bertahap kita niru Nabi. Kita mau masuk masjid pakai kaki kanan, kita keluar masjid pakai kaki kiri, kita makan pakai tangan kanan, kita masuk ke rumah ucapkan assalamualaikum, kita masuk ke jeding masuk kaki kiri. Ini ajaran yang luar biasa. Kalau kita lakukan berarti kita menghidupkan sunnah. Nah, ketika ditanya kenapa kamu makan pakai tangan kanan, ya ini karena Nabi yang nyuruh. Sementara ini yang kita lakukan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ayo pakai tangan yang bagus, pakai tangan yang bagus. Gini betul? Pakai tangan yang bagus apa? Yang kanan. Andai kata kita lebihkan sedikit, pakai tangan yang bagus. Nah, Rasulullah nyuruh makan pakai tangan kanan. Ini kan menanamkan Rasul kepada hatinya, menanamkan sunnah Rasul kepada anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang sudah dari dulu-dulunya kita diajarkan begitu. Makan pakai tangan bagus karena makan pakai tangan kanan, karena itu tangan yang Coba seandainya bilang, nah pakai tangan kanan, nah karena itu ajarannya Rasulullah. Mama, Rasulullah itu siapa? Lah baru kita masukkan Rasulullah itu begini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat itu mengajarkan tidak langsung suruh ibadah. Ayo kamu ibadah. Ayo kamu sholat 5 waktu. Ayo kamu. Tidak. Kamu kalau tidak sholat masuk neraka. Ya takut Pak mau sholat Pak. Oh ya apa ini? Dibabawis kan. Masuk neraka. Makanya dakwah Nabi itu kan pelan-pelan. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Eman Nabi ini kepada kita. Makanya Nabi ajarkan itu. Apa yang Rasulullah ajarkan ambil, apa yang Rasulullah tinggal, apa yang Rasulullah larang harus kita tinggalkan. Karena itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin Allahumma. Iki para hadirin, para hadirat ingkang kawula muliaken. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kalau kita mau cerita tentang Rasulullah tidak cukup waktu Pak. Boten cekap waktu ini. Satu ajaran, satu kisah, satu amalan yang pernah dilakukan Rasulullah, yang penting kita tahu baru kita amalkan. Berarti ini ku ilmu manfaat, ilmu nih barokah. Sallallahu alaihi Muhammad. Para hadirin, para hadirat ingkang kawula muliaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik, iki kalau jelaskan secara fisik sempurna. Rasulullah sempurna, saking dari sempurnane Pak, sampai kemeringetnya Rasulullah ini andai kata dikerik dan diambil diletakkan di dalam botol, insya Allah kalau ditaruh di Semarang dijual gitu keringetnya Rasulullah, insya Allah payu 1 miliar. Karena apa? Karena keringetnya Rasulullah niku lebih harum daripada minyak misik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, menawi jenengan pingin nyoba, nanti siang-siang kalau sudah banyak keringetnya, sambian kerik keringetnya, taruh dalam botol, coba dijual. Kira-kira laku no boten? Allahumma ala Muhammad. Rasulullah minyaknya, Rasulullah keringetnya ini harum, melebihi minyak misik. Makanya sahabat itu paling senang ketika Rasulullah datang. Rasulullah itu disuruh duduk di sini.
teng mriki Rasul, lenggah teng mriki duduk. Kalau Rasulullah duduk lama, kemudian Rasulullah pergi, tempat sisa duduknya Rasulullah itu harumnya masih terasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kalau Rasulullah lewat, jalan kaki lewat, terus kemudian beberapa saat kemudian ada orang lewat juga. Wah, ini jangan-jangan Rasulullah pernah lewat di sini nih barusan. Itu kerasa harumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Katanya dalam sebuah syama'il disebutkan Rasulullah niku kalau sudah keringatan, jatuhnya keringat di pipi beliau itu bagaikan mutiara yang jatuh. Allah. Makanya disebutkan dalam dibak disebutkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa kulli nur. Secara fisik Rasulullah niku sempurna. Allah Muhammad. Allah sendiri yang memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi akhlak, tata kerama, Allah pun sopan sama Rasulullah. Tidak pernah dalam Al-Qur'an disebut nama Muhammad kecuali diikuti sebelum atau setelahnya sebutan Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan dan seterusnya. Para hadirin, ini bahwasannya Allah begitu mengagungkan Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Akhlaknya Rasulullah kalau secara fisik itu sudah maklum, tidak ada yang menandingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhlaknya Sallallahu alaihi Muhammad. Akhlak Nabi ini luar biasa, Pak. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran-ajarannya kepada kita, akhlaknya niku menawi bertamu niku ngetok pintu, nggak pernah ngintip-ngintip ke dalam. Dok, 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 assalamualaikum. Ini menghadap begini beliau. Ini pintu. Dok, 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 assalamualaikum. Dok, 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 assalamualaikum. Gak pernah ngelihat begini, pintu gini. Nopo male sampai ngintip-ngintip Pak teng jendelo-jendelo. Dok, dok, assalamualaikum. Ada orang. Boten. Tapi kalau kita, dok, 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 pintu digedor, jendela dibuka. Lek pintu ini boten dikunci langsung melepuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai urusan yang begitu loh Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bagaimana? Mengajarkan kesopanan kepada kita. Lek melepuh, lek kate melepuh nanggone wong, omahe wong, ulu salah. Enggak perlu ngintip-ngintip. Jangan melihat ke pintu, tapi begini. Kenapa? Khawatir ketika pintunya dibuka, keluarga di dalam sedang tidak pakai kerudung. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi datang mriki pripun? Buka pintu enggak pakai kerudung kan ngoten kowe? Oh nggih. Sami teng griya kula sallallahu alaihi Muhammad. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pantas kiranya kalau seandainya kita mau betul-betul meniru bagaimana Rasulullah. Ta'amulnya Rasulullah kepada sahabat, kepada yang lain. Masya Allah. Rumin di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Rasulullah niku anu Pak, sering menggabungkan atau menganggap saudara, menjadikan sahabat dengan sahabat yang lain menjadi saudara. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah niku sebatang kara. Wonten tiang sepane sing boten purun kepada Islam. Wonten dulure sing boten tumut hijrah teng Madinah. Jadi dia sebatang kara. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Niki sahabat Abdurrahman bin Auf niki sebelum Islam dia kaya raya. Bisnis luar biasa. Sehingga ketika menyatakan dirinya untuk masuk Islam, hartanya ditinggalkan di Mekah.
Dia ikut kepada Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hijrah niku dipersaudarakan dengan mereka orang-orang Ansor yang memang domisili tinggalnya di Madinah. Ayo, kue duluran karo iku, kon duluran karo iku, kon duluran karo iku. Ditanamkan dalam diri mereka oleh Nabi. Kalau sudah menjadi saudara, apa yang menjadi milikmu jadi miliknya. Masya Allah. Kamu punya harta, ya punyanya dia. Kamu punya tanah, ya punyanya dia juga. Ditanamkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah kan nyebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna orang imannya seseorang sampai dia menyukai terhadap sampai dia menyukai apa yang saudaranya menyukai. Menyukai dirinya. Umpama saya suka sama ini, kemudian ada orang bilang, kok bagus sorbannya, ini sudah ambil. Nah gitu. Kira-kira sampai enggak kita kepada derajat seperti itu? Sampai sahabat Abdurrahman bin Auf nih Pak, dipersaudarakan sama salah satu sahabat, kemudian diajak ke rumahnya. Ya Abdurrahman bin Auf, kamu butuh apa? Bilang. Kamu kan sebatang kara, kamu enggak bawa apa-apa dari Mekah. Sekarang kamu sudah jadi saudara saya. Terserah apa yang saya miliki, kamu miliki juga. Saya punya tanah. Ini tanah saya 10 hektar. Ambil kamu 5 hektar. Ini saya punya baju sekian, ambil kamu. Ini saya punya istri 4, ambil kamu 2. Luar biasa, sampai bojo nih udah kayak Pak. Saking dari persaudaraannya itu sangat kuat. Nek persaudaraan sangat kuat itu apa yang saya punya miliknya kamu. Ngoten. Apa yang kamu miliki ya milik saya. Apa yang saya miliki bukan milikmu. Sallallahu Muhammad. Akhirnya Abdurrahman bin Auf memang mengatakan boten usah. Kulo cekap. Beliau ini termasuk orang yang qanaah, orang nerima. Akhirnya boten. Coba pun cukup pun, nggak usah sudah istri sampean nggak usah dikasihkan ke saya, nggak apa-apa kok. Cuma saya minta satu, tolong tunjukkan pasar Madinah di mana. Oh pasar Madinah, iya. Ayo tunjukkan. Pergi ke pasar. Ini pasar Madinah. Oh, dilihat sama Abdurrahman bin Auf. Oh, ngoten. Baik. Ayo pinjam uang. Saya pinjam uang. Boleh apa? Beli tampar. Tampar niku dibuat untuk jadi talinya sapi, di hidungnya sapi. Lalu niku dikelola, dijual, nanti dapat hasil, dibuatkan lagi, dijual, buat lagi hasil lagi. Terus sampai Abdurrahman bin Auf ini menjadi kaya raya, bukan cuma bangga terhadap kekayaannya, tapi harta kekayaannya dikorbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada panggilan jihad, perang, siapa yang menyumbang? Masya Allah, saya nyumbang kuda 200, saya unta sekian, saya makanan sekian, saya ini. Itu sahabat. Setelah nyumbang sahabat itu nggak melok perang, Pak. Tapi nek kula kalian panjenengan wonten acara mulut, sapa sing kate nyumbang? Aku wis piro? 10 juta. Terus ndak melok acara mulut, Pak. Tapi sahabat nyumbang plus ikut berjuang. Padha kali kula kalian jenengan nyumbang mulutan tapi nggih melok sapu-sapu, melok bersih-bersih. Dan itu perjuangan dengan utuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Rasulullah bisa menanamkan kepada sahabat bagaimana cara bersaudara itu yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kan mengenal Rasulullah supaya kita cinta kepada Rasulullah. Makanya kita cerita tentang keistimewaan Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu diundang sama orang. Diundang, ya Rasulullah, kula badhe ngundang jenengan. Hadir teng griya kula. Nggih, Bu. Kalau kita meyakini, Pak, jangankan Rasulullah, kadang kalau kita ngundang para habaib, para kiai ke rumah kita, yang kita harapkan semoga rumah kita
Semoga rumah kita dapat kedatangan tamu saja rumah kita sudah rahmat. Hal-hal yang jelek itu akan ikut keluar. Kita tamu, kita namu. Ad-duyuf ya'ti bi rizqihi wa yadhhabu bi dunubi ahli dar. Tamu datang membawa rizki. Rizkinya ada di rumahnya jenengan. Pulang dosa-dosanya yang punya rumah melok tamu nih, melok tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya hilang, bukan tamunya yang bawa dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tedumiyin ada orang yang mengeluh dalam hatinya, ini sedikit-sedikit silaturahim, ini sedikit-sedikit namu, ini sedikit. Apa maksudnya silaturahim namu ini? Atau ditunjukkan, nih kalau kamu pengen lihat, ketika tamu itu keluar, kala jengking, kera, anjing secara gaib ikut keluar. Artinya membuang balak yang ada di rumah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Rasulullah sama sahabat diajak, ya Rasulullah, menawi jenengan kerso, kula undang jenengan teng griya. Tapi waktu itu, Pak, kambing yang disiapkan untuk Rasulullah itu sedikit, kecil. Jadi kalau seandainya saya undang Rasulullah, ya apa ya, takut tidak sempurna. Soalnya kambing yang saya miliki ini kecil, takut tidak menyempurnakan. Tapi katanya istrinya, boten nopo pun Mas, undang pun Rasulullah, yang penting Rasulullah kerso hadir teng mriki. Ya wis. Ternyata betul, Pak. Waktu Rasulullah datang bawa rombongan banyak. Tuan rumahnya bingung. Aduh, mate ini. Wedhusnya mek siji cilik bisa. Cukup ndak kira-kira kanggo mangan iki? Akhirnya nyampe di dalam, Rasulullah tahu kekhawatiran seperti itu. Tapi ya tuan rumahnya nggih edo-edo enggak ngerti niku, Bun. Pokoknya nyambut. Setelah itu, setelah hidangan siap, sudah, sampun. Ayo makan bersama. Beliau ngambil nasi, beliau yang ngambilkan nasinya sahabat satu persatu. Piring diambil, set. Yuk, piring diambil. Terus Rasulullah, kalau bahasa Maduranya ditaning. Nek mat, Jawa ini apa, Pak? Hah? Sami? Taning. Oh, ditaning. Dibagi sama Rasulullah. Rasulullah ngambil piring dikasihkan. Terus saake-akene sahabat sing tumut Gusti Kanjeng Nabi niku sedanten saged dahar, masih ada sisanya. Mungkin jenengan mau nyoba sebentar lagi nih di rumahnya Bu Siti ada nasi. Mungkin semua mau makan sampean, insyaallah sak panci-pancine hilang habis. Bukan cuma berasnya. Ini ditunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia sempurna, bahkan bisa memberi manfaat kepada orang, tangannya barok. Dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tangannya, Pak, pernah suatu ketika Rasulullah jarinya mengeluarkan air sumber. Jadi kala sahabat semua itu sedang kecapean, sedang menyiapkan sesuatu untuk berperang, kecapean. Ya Rasulullah, kita ini kehausan. Bagaimana? Semua sahabat kehausan, tapi hanya ada panci ini, airnya cuma sedikit. Kira-kira cukup tidak diminum semua? Cukup. Hanya Rasulullah tangannya dimasukkan ke dalam panci itu, baru sahabat semua ngambil air itu, minum semua sahabat, bahkan ada yang mandi, tangannya Rasulullah tetap ada dalam. Nah, air yang ada di panci niku semuanya cekap kanggo sedanten sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para hadirin, para hadirat sing kula muliakan, sahabat mengatakan, kesempatan bagi saya, kata sahabat, sangat beruntung saya bertemu dengan Nabi di dunia. Ada sahabat yang pernah mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya mencari Nabi nanti di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sahabat sudah untung, Bu, pernah bersentuhan dengan Nabi, pernah perang dengan Nabi, pernah ibadah dengan Nabi, pernah memandang Nabi, pernah salaman sama Nabi. Tapi kalau kita gimana? Kita belum pernah sama sekali.
Berarti kita ini tidak kumpul dan tidak bertemu dengan Nabi dianggap rugi. Kalau kelak tidak lagi bertemu dengan Nabi tambah rugi. Makanya ulama mengatakan kesempatan kita di dunia ini untuk mencari Nabi. Dengan cara apa? Salah satunya dengan acara bermaulid, bersolawat. Karena di dalam maulid ada pembacaan surat Al-Quran, betul? Ada pembacaan maulid Nabi, pembacaan solawat. Nopo niku dilarang? Nopo niku dilarang? Kita membaca semua itu karena kita ingin bertemu dan bersama Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sama sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau sekarang saya bertemu panjenengan itu bahagia. Kulo ki boten ngertos, kulo ki boten ngerti nanti ketika di akhirat saya itu nyari sampeyan gimana? Saniki mawon tiyang sing datang iki kathah. Persatunya juga kita tidak tahu. Jenengan kesini juga nggak tahu siapa namanya. Bagaimana kita bisa mencari orangnya di sana hilang, kita nyari dulurku ada di mana? Ada di sana. Dilihat-lihat tidak ketemu. Kalau tidak pegang telepon mungkin tidak bisa. Terus bagaimana kelahirannya? Makanya kemarin malam wonten Syekh Amin dari Lebanon mengatakan begini, kalau kamu sudah ada dalam satu majelis, ayo kita baiat bersama-sama. Ayo kita mengadakan perjanjian bersama-sama. Siapa kelak di akhirat di antara kita ini ada yang selamat dari api neraka dan masuk surga, cari tangan saudaranya. Cari, genggam tangan saudaranya. Kalau ada yang satu masuk neraka, ambil, bawa ke surga. Amin Allahumma. Kalau sudah ada yang di surga, tinggal dinaikkan saja. Mau naik surga yang tingkat berapa? Dan yang dikhawatirkan, Mbak, yang dikhawatirkan kita nih, khawatir ada surga di paling bawah. Enggak, kalau sekarang panjenengan rumahnya di bawah, mau ke tingkat atas pakai lift. Tapi kalau di surga liftnya siapa yang buat? Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya di sini kita kesempatan untuk mencari Rasulullah nanti tahu, sahabat, cari saya kelak di akhirat di 3 tempat. Kalau tidak ada di tempat ini, ya tempat itu. Kalau tidak ada di tempat itu, berarti tempat yang sebelah sana. Rasulullah pernah bilang, kalau saya tidak ketemu di Sirat, jembatan Rasulullah niku, Pak, kelak akan menyelamatkan umatnya satu persatu akan dituntun melewati jembatan yang di bawahnya ada neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan dari neraka. Amin Allahumma. Rasulullah juga ada di timbang, tempat timbangan amal. Rasulullah ada di situ, ngelihat umatnya ketika ditimbang, ada perasaan khawatir. Pernah dalam suatu cerita, ada satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimbang. Ketika ditimbang, yang kiri yang berat. Dia khawatir, ya Allah, ya apa ini kok beratnya sebelah kiri? Berarti amal jeleknya yang berat. Kemudian Rasulullah memantau dari bawah. Malaikat, lihat-lihat itu kenapa kok sebelah kiri yang berat? Coba lihat, dibuka amalnya. Ibaratnya malaikat itu damel laptop nonton, Mbak. Terus amal-amal tiang setonton wonten mriku. Dilihat. Oh, ini ada amal. Ambil. Dilemparkan. Dilempar amalnya ke timbangan yang sebelah kanan. Tahu-tahu amalnya berat yang sebelah kanan. Alhamdulillah. Turun dalam keadaan menangis, pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih. Matur suwun Gusti, panjenengan pun nolong kula. Makanya kan kita sering bersolawat. Isfa lana ya habibana. Kan betul. Ya Allah, tolong kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kami.
Kelak di akhirat ditolong sama Rasulullah. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lemparkan tadi sehingga amal hamba yang tadinya berat sebelah kiri tahu-tahu berat sebelah kanan? Apa yang kau lemparkan? Aku tadi melihat di antara amal-amalmu ada satu amalan kau pernah di dunia membaca sholawat 1 kali dalam keadaan ikhlas. Amal itu yang aku lemparkan, kemudian berat amalmu yang sebelah kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah akan mencari cara bagaimana menyelamatkan kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan mudah-mudahan Pak G, mudah-mudahan kelak Rasulullah dengan adanya kumpulan kita pada Maulid ini dipandang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Niki para hadirin, para rawuh sedaya sing kula muliakan. Jadi sahabat niku ini sahabat niku memang beruntung bareng sama Rasulullah. Sedangkan kita bagaimana? Kitalah yang punya kesempatan kali ini untuk mencari Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasulullah nanti dawuh, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Tiang orang yang paling dekat, orang yang paling utama kelak di hadapan, kelak di hari kiamat, yang paling utama, yang paling dekat denganku adalah mereka yang banyak membaca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bagaimana caranya kita melihat, caranya kita nanti kita tahu kita paling banyak sholawat bagaimana? Terus bagaimana kita mencari Rasulullah? Ya Rasulullah, saya dulu di dunia banyak sholawat. Napa ngoten? Boten. Malaikat sudah menuliskan catatan-catatan kita, maka kelak di akhirat akan dipanggil sama malaikat. Kalau seandainya kita ada di pasar mencari teman karena banyaknya orang, sulit napa boten? Sulit napa boten? Ya napa caranya panjenengan pingin ketemu dengan temannya sampean yang di pasar itu? Umpama dia tidak bawa telepon, pripun? Cari sulit. Laporan temu Ibu. Ke stan siaran. Assalamualaikum, informasi kepada ibu ini Tukiem umpamanya. Ibu Tukiem mohon hadir ke pusat informasi. Sing jenenge Tukiem langsung krungu, langsung jalan ke tempat siaran. Dan di akhirat begitu. Ya Jibril, tanyakan siapa dulu yang paling banyak baca sholawat. Dipanggil yang baca sholawat selama di dunia 100.000, ngacung tangannya kacung. 100.000 ngacung semua yang 100.000. Dipanggil, langsung duduk di dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 10.000 ngacung roto akeh, sing 100.000 titik. Yang 10.000 agak banyak. Yang 5.000 banyak, tapi duduknya sudah di agak ke belakang. Yang 100, yang 10, aduh, paling belakang sendiri. Orang baca sholawat 10 setiap hari, paling belakang sendiri. Ya jangan disalahkan Pak, karena kita di dunia gak nyari Rasulullah. Kalau sahabat sudah ketemu Rasulullah, kita ini yang belum ketemu Rasulullah. Bagaimana caranya? Memperbanyak baca sholat. Terakhir, para hadirin, itu sudah hampir 2 jam. Sholawat niku keutamaannya besar. Di antaranya sholawat niku kalau dibaca dengan istiqomah saged nyaur utang. Gelem diceritani? Niki model-model kata utang nopo-nopo. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang kaya raya. Dahulu ada orang kaya raya, tahu-tahu jatuh bangkrut. Sallallahu alaihi Muhammad. Biasa Bun, roda kehidupan kan roda pasti ada di atas ya di bawah, ya di atas ada di bawah. Boten terus di atas terus, boten di bawah terus, kan kadang di atas kadang di bawah, ngoten nggih? Waktu kaya kemudian jatuh bangkrut, hutang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Hutang banyak.
Ibaratnya dia sering nyanyi lagu Roma Irama niku, Pak. Gali lobang, tutup lobang, pinjam uang, bayar utang. Allahumma Muhammad. Pinjam sana, pinjam sini untuk nutupi hutangnya yang kemarin. Terus pada suatu hari dia hutang 500 dirham ke salah satu orang. Orangnya bilang, kapan mau disauri ini? Ya mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Betul ya? Betul. Karena dia sudah tidak dipercaya. Sudah saking sering pinjam uang, banyak yang tidak dikembalikan. Akhirnya subhanallah, nyampe waktu yang sudah ditentukan ditagih. Ayo Pak, kue janji sak minggu, rong minggu. Ayo sauri saiki. Wah, kurang dia. Duit. Lah ya apa? Janji ini rong minggu, tapi nggak iso nyauri. Wes, tak anteni seminggu kas. Lek nggak disauri sak minggu kas, kelas. Engko tak lapor nang nggone polisi. Tanggune hakim. Ya wes, ditunggu seminggu lagi. Ternyata nggak bisa, Pak. Ayo diundang. Bapak ini diundang. Ayo melu aku nang nggone pengadilan. Nyampe di pengadilan mungkin jenenge pun salah. Akhirnya ditanya, Pak, kenapa sampean belum bayar hutang? Mau bayar gimana, Pak? Kalau pinginnya nggih pengen, tapi duit tidak ono yo apa. Allahumma Muhammad. Ya wes, kalau begitu sampean ini kedah dihukum, kedah dipenjara. Loh, mau dipenjara gimana? Mungkin sudah 2 minggu ditambah 1 minggu ini pun sudah diskon ini. 1 minggu sudah lewat, sampean masih belum bisa bayar. Tidak bisa sampean dihukum. Tuh, saya kesini ini kan cuma memenuhi panggilan, Pak. Saya tidak tahu kalau mau dihukum. Istri saya di rumah peripu. Istri saya kan tidak tahu. Ya ada bukan urusan saya. Terus gimana? Dihukum. Kalau saya minta dispensasi gimana, Pak? Saya mau pulang. Loh, ngapain mau pulang? Nanti nggak kembali lagi kamu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya mesti kembali. Ngapain pulang kamu? Saya mau pamitan sama istri saya. Istri saya susah, khawatir. Kalau saya tahu saya masuk penjara nanti geblak ya nopo. Oh, sampean mau pulang nggak punya jaminan, terus nopo? Ada Pak? Apa jaminannya sampean? Sampean mau kembali lagi besok? Jaminannya saya Rasulullah. Oh, imamnya kaget, hakimnya kaget. Loh, Pak jangan main-main Pak. Loh, saya tidak main-main. Saya jaminkan nama Rasulullah, andai kata besok saya tidak kembali ke pengadilan ini, mudah-mudahan saya tidak dianggap jadi umatnya Nabi. Oh, hakimnya juga takut Pak, karena yang dijaminkan namanya Rasulullah, dan ini hakim soleh ki ngoten. Nama Rasulullah dijaminkan, kita takut. Ya wes, pulang ya, besok kamu harus kembali, kamu jaminannya Rasulullah. Iya siap. Pulang. Nyampe di rumah, aduh dek, aku masuk penjara. Dulu apa mas? Gini aku gara-gara 3 minggu nggak bayar hutang, aku di penjara. Terus apa mas? Menjadikan sakit mansur. Gitu loh, dek, jamin atas nama Rasulullah. Loh, kok wantun jenengan mas? Kok berani sampean? Gini pun kepepet nih pun. Terus yang apa? Ayo mas, kita minta kepada Allah, semoga Allah bisa membantu kita. Yo, ayo kita malam ini membaca sholawat. Ojo turu mas, kita baca sholawat. Baca sholawat. Baca sholawat sampai jam 2 ketiduran. Ketiduran dia terus mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggap namanya Kasmijan, Pak. Punten asmane Kasmijan. Betul nggih? Kasmijan. Ya Rasulullah. Ayo berdasinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, kula niki sedih, besok saya dihukum ya Rasulullah. Mohon maaf saya menjaminkan nama panjenengan untuk bisa kembali besok. Tapi saya memang betul-betul kepepet, hutang saya banyak. Apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Ya wes, kowe meneh kamu besok pergi nanggone Bupati Wonosobo. Mama,
Mama di Wonosobo kejadiannya. Kamu pergi ke Bupati Wonosobo, bupatinya itu orang soleh, bupatinya itu orang baik. Tiap malam dia membaca sholawat kepada saya. Lalu tadi malam dia ragu apakah sholawat yang dia baca itu sampai 1000 atau tidak. Dia ragu. Kamu sampaikan salam saya, sholawat yang dia baca tadi malam sudah sampai kepada saya. Nggih Rasulullah. Terus salamkan juga dari saya, bilang bupatinya itu suruh nyawuri hutangnya kamu. Loh kalau enggak percaya gimana? Ceritakan tadi itu. Kalau dia baca sholawat tiap malam, tadi malam ragu sampai atau tidak, jumlahnya 1000 atau tidak, takut tidak diterima, bilang sholawatnya sudah sampai kepada saya. Bakmu, pakai, wah ini ada kabar gembira nih, bupati sing nyawuri utang hari ini. Sallallahu Muhammad. Akhirnya bilang sama istrinya, dek, alhamdulillah aku oleh bisyarah. Apa mas? Aku tak nangguni bupati. Lapo? Cek bupati sing nyawuri utangku. Wah, enak ya. Jenengan coba besok kalau punya utang pergi bupati. Sampai bupati, ada ajudan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari desa Pagedangan. Saya dari desa Pagedangan. Oh, ada perlu apa? Mau ketemu Bupati Wonosobo. Saya sudah buat janji. Gak perlu buat janji. Saya punya berita khusus. Sampeyan ini orang desa. Udah bilang sama bupatinya, kalau tidak ketemu saya rugi. Sallallahu Muhammad. Sopo orang biasa, orang Padegangan ini. Akhirnya sampai sama bupati, Pak Bupati, niki wonten tiang mana? Dusun Pagedangan. Ada apa? Ada mau ketemu sama sampean. Perlunya apa? Pokoknya ada perlu. Katanya kalau sampean tidak ketemu sampean rugi. Wah, mau bisa? Iya. Siapa sih? Saya kurang tahu juga. Namanya Kasmijat. Makanya Sallallahu Muhammad. Karena bupatinya waktu itu memang sumpek, Bu. Karena mikir ini nyampe apa enggak doa saya, sholawat saya nyampe apa enggak. Ya wes, ya tak buat hiburan, kon melebu ya, kon melebu. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Monggo duduk. Wonten napa? Monggo hajat napa? Anu Pak Bupati. Kula niki tadi malam mimpi Rasulullah. Sampai ada salam dari Rasulullah. Waalaikumsalam. Bener, iya. Terus napa? Wonten pesan dari Rasulullah. Napa? Panjenengan dikengken nyawuri utang kula. Kok enak apa buktine kon? Kok aku dikon nyawuri utang? Lah, walaupun sumerap jenengan bakal tanglet ngeten iki. Loh, kok bisa? Karena Rasulullah sudah jelaskan ke saya. Loh, betul. Iya. Ya Pak. Sampean kan tiap malam baca sholawat 1000. Oh iya betul. Kok tahu kamu? Lah, Rasulullah yang kasih tahu. Kok sampean enggak percaya? Ya. Terus gimana? Sampean niku tadi malam ragu. Nggih, betul. Makanya sampean sekarang pusing. Iya betul. Ragunya sampean itu apakah sampai 1000 atau 900, 1000 atau 900. Betul kan? Iya betul. Terus gimana? Kata Rasulullah, sholawat sampean sudah genap 1000 dan sampai. Alhamdulillah, terima kasih. Loh, tunggu dulu Pak. Nopo? Hutang saya bayar. Oh iya, siap. Karena kamu sudah memberikan kabar gembira sama saya bayari hutangnya. Berapa hutang kamu? 500 dirham. Wow, cuma 100 dirham, tenang. Akhirnya dibayari 500 dirham. Dikasih uang 2.000 dir. Jadi berapa Pak? 2.500. Ini bisnis karo Allah, karo Rasulullah batine ngeten iki Pak. Dibayari utangnya 500, dikasih uang 2.000. Udah. Ya sudah, terima kasih Bupati. Ya sudah, terima kasih ya. Ini untuk bayar utang, ini untuk kabar gembiranya. 2.000 dirham. Sudah bawa uang 2.500.
pergi ke rumahnya hakim, mau bayar utang. Dok, 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 assalamualaikum. Baru buka pintu, hakimnya nangis, langsung dipeluk, Pak Kasmijannya dipeluk, nangis. Ya Pak Kasmijan, terima kasih. Loh Pak, saya mau bayar hutang di sini Pak. Tenang Pak, saya mau bayar hutang, saya banyak uang sekarang. Enggak usah dibayar hutangnya. Hutangnya sampean, sudah nanti saya yang bayar. Loh, kenapa Pak? Ayo Pak, duduk dulu Pak, duduk dulu. Ini ke hakim katanya bayar di hutang juga. Duduk dulu Pak. Gini, karena sampean kemarin menjaminkan Rasulullah, karena sampean banyak hutang, pingin pulang ke rumah, terus Rasulullah jaminkan. Tadi malam Rasulullah datang dalam mimpi saya dan mengatakan, ya hakim, kalau kau bayarkan hutangnya dia, itu umat saya juga, kau nanti di akhirat akan kupermudah urusanmu. Makanya Pak, sampean sekarang tidak usah bayar hutang. Ini saya bayari 500, sampean pergi ke yang hutangnya, bayar. Dapat berapa Pak? 3.000. Enak Pak. Dapat 3.000. Oh iya sudah Pak, kalau gitu terima kasih. Baru mau keluar, sing ngutangi teko, nangis pisan. Oh Pak Kasmijan, terima kasih. Nopo Pak, nopo? Kula bayar hutang Pak. Nggak usah bayar hutang, sudah lunas hutangnya. Nggak usah bayar hutang, sudah lunas. Nopo Pak? Kula mimpi Rasulullah tadi malam, disuruh melunasi hutang. Nggak usah lunas, sudah. Nggak usah bayar, sudah. Nggak usah bayar. Niki tak kei 500 maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mungkin dari panjenengan ada yang mau nyoba seperti itu, nggih silakan. Sallallahu ala Muhammad. Niki para bapak, para ibu, ada 40 keutamaan yang ditulis dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang keutamaan orang membaca sholat, termasuk orang yang pateng, yang mempeng baca Al-Quran, yang rajin baca sholawat, insya Allah semua urusannya diselesaikan oleh Allah, kesulitannya dimudahkan oleh Allah, kerupekannya dibebaskan oleh Allah, amin Allahumma. Dan hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah, asalkan bayar. Tidak bayar tidak lunas-lunas Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan niki keutamaan sholawat, yakinlah bahwasannya guru saya mengatakan semua urusan di dunia ini kuncinya adalah sholat. Kunci utama adalah sholat. Doa yang kita panjatkan bila tidak didahului oleh sholawat juga tak sampai, bila tidak diakhiri dengan sholawat juga tidak Makanya doa yang kita panjatkan awal akhirnya ada sholawat, di tengahnya kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir semua di tempat ini bisa ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan bisa haji dan umroh, mudah-mudahan jadi istri yang solehah, suami yang soleh, yang punya anak mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, anak yang berhasil, anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang beruntung, untung di dunia, untung di akhirat. Mudah-mudahan punya anak yang ahli Quran, anak yang hafal Quran, anak yang hafal ilmu, ahli ilmu, bisa membahagiakan orang tua, bisa membuat nangis bahagia orang tua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi negara, bisa bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ada di NU, dapat barokahnya Ki Hasyim Asy'ari, dapat barokahnya Ki Wahab Hasbullah, dapat barokahnya para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin.